Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Salam sejahtera sekalian warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap setiap keluarga tetap dalam keadaan yang sehat dan terus berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Melalui tayangan video ini, kiranya iman dan harap kita semua terus terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Kita masuk di dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, di tengah-tengah kondisi yang kami alami, kami tetap beribadah kepada Tuhan dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kami semua di rumah-rumah mendapatkan bimbingan Roh Kudus, agar kami memahami kekayaan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam ini kita dihantar oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, yang saya bacakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percakapan ini agaknya terjadi dalam suatu pesta. Salah satu pemimpin partai Farisi dan Tuhan Yesus hadir sebagai tamu undangan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus berada di pesta itu karena Tuhan Yesus juga diundang. Pada kesempatan ini dipakailah oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan tidak menutup kemungkinan orang lain juga terkait dengan kehidupan orang Farisi, seperti yang dikatakan dalam pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan juga agaknya Tuhan Yesus jauh lebih dalam berbicara tentang keselamatan, seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23, yang dikatakan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang
yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi berdasarkan ayat-ayat itu, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti biasanya Tuhan Yesus terkadang memberikan pengajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi di sana dengan jelas sekali lagi Bapak Saudara, bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa tamu-tamu pada saat itu berlomba untuk duduk di tempat orang-orang terhormat. Itu bisa kita bandingkan dengan kitab Amsal pasal 25 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka agar tidak menjadi orang yang terusir. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi orang yang terusir dan dapat dikatakan direndahkan atau dihinakan. Akan tetapi, lebih jauh dan dalam pernyataan Tuhan Yesus itu menunjuk pada hidup yang diselamatkan, bukan semata-mata dari sudut pandang etis. Lalu, ia memperhadapkan mereka pada satu pilihan, ingin ditinggikan atau meninggikan manusia, atau sebaliknya, meninggikan dan ditinggikan oleh Allah. Satu hal yang pasti Bapak Saudara, bahwa Allah ada di tempat yang tinggi, sedangkan manusia setinggi-tingginya dia tetap ada di tempat yang rendah, karena ia diciptakan dari debu tanah. Walaupun demikian, Alkitab menyaksikan bahwa manusia begitu berharga di mata Allah. Manusia ditempatkan di tempat yang tinggi daripada makhluk yang lain. Tetapi manusia itu sendirilah yang merendahkan dirinya di dalam pemberontakan terhadap Allah. Merendahkan diri yang dimaksud Tuhan Yesus lebih menunjuk pada sikap servile atau humble, atau menjadikan dirinya merasa kurang. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dari matahari. Dilihat orang atau tidak, akan terus tetap bersinar. Dihormati atau tidak, maka ia tetap menerangi. Yang tidak diingini adalah seperti kata peribahasa ini, hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan, yang artinya orang yang tidak mau kalah dengan orang lain. Tidak mau kalah dengan orang lain, ini juga adalah sikap yang tidak merendahkan diri. Tetapi yang diharapkan adalah rendah, bilang-bilang disuruki, tinggi kayu ara dilangkahi, yang artinya berbuatlah sesuatu, hendaklah menurut kepatutannya. Jadi, kalau kita meninggikan diri atau meninggikan manusia, kita akan diberi tempat yang serendah-rendahnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9, supaya orang itu mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah, alias maut atau kematian yang kekal. Tidak akan pernah ada kebangkitan. Tetapi sebaliknya, jika kita meninggikan Allah, maka kemuliaan dijanjikan kepada kita. Semogalah seisi rumah kita
akan hidup merendahkan diri satu terhadap yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah selalu